di sini menatap masa depan yang tak pasti. Kegelisahan hatiku tak tahu arah yang ku tuju. Pergumulan dan tantangan menghimpiku, sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku. Dan Dia menuntun langkahku, temukan tujuan hidupku, damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali kita boleh bertemu pagi hari ini. Dan hari ini kita sudah memasuki hari ke-29. Ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Dan tema kita pagi hari ini adalah menerima tugas kita. Sebelum kita bersama-sama meneruskan apa yang akan kita bahas, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh bertemu kembali, bersekutu untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Dan kami memikirkan juga apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami sungguh mendapatkan berkat daripada-Mu, dan Engkau sendirilah yang akan menuntun kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berarti, memuliakan nama Tuhan, dan kami mengerjakan apa yang sungguh benar, yang menjadi kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, mohon pimpinan-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menyanyikan satu lagu yang sudah lama. Ini lagu yang zaman dulu ya, tetapi ini bicara tentang pelayanan. Hari ini kita masuki tentang pelayanan. Ya, kiranya lagu ini yang ditulis oleh Heri Priyonggo akan menjadi renungan buat kita sekalian. Saudara yang bisa silakan mengikuti dan menyanyikannya. Waktunya bekerja, ada waktunya berencana, ada waktu bersenang dan waktu bercanda. Tapi waktu itu singkat dan keabadian itu panjang. Waktu sekarang takkan terulang, takkan terulang. Ada waktu untuk mati, kehidupan sekarang akan lalu dan pergi. Tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Di mana
ada waktu untuk mati. Kehidupan sekarang akan lalu dan pergi, tapi hidup melayani Yesus itu berarti membuahkan harta abadi. Di mana saja dan kapan saja, layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Di mana saja dan kapan saja, layanilah Yesus yang rela mati bagi umat manusia. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Di mana dan kapan saja, oh layanilah Dia yang memberi hidup bakal. Yang memberi hidup bakal. Mas, masih di mute, Pak Tek, sorry. Sorry, saudara-saudara. Maaf. Makasih, Pak Suryanto. Saudara-saudara, kita sudah masuk hari ke-29, dan saya ingin meninjau sedikit. Pada tujuan pertama, kita ini diingatkan bahwa hidup ini bukan tentang kita, ya, bahwa sesungguhnya kita diciptakan itu sebuah tujuan, yaitu tujuan Tuhan, ya. Dan itulah sesungguhnya yang buat kita hidup kita berarti kalau kita ini berjalan dalam tujuan yang dirancangkan Tuhan untuk kita, yaitu kita ini hidup untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hatinya. Ya, tujuan kedua kita diingatkan bahwa kita ini dibentuk di dalam keluarga Allah. Jadi setelah kita diselamatkan, kita bukan dibiarkan hidup sendiri, tetapi kita ditaruh dalam sebuah gereja tubuh Kristus itu, supaya di dalamnya kita hidup sebagai keluarga Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki setelah kita boleh percaya kepada Tuhan. Tujuan yang ketiga, kita ini bukan hanya diselamatkan kemudian dimasukkan dalam keluarga Allah, tetapi Tuhan menghendaki kita ini untuk bertumbuh, saudara saya, bertumbuh, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Ya, dalam segala hal kita bertumbuh kepada Dia yang adalah kepala itu. Dan hari ini, saudara-saudara, kita memasuki tujuan yang keempat. Ya, setelah kita menjadi serupa dengan Kristus itu, maka keselamatan yang kita terima itu mesti kita kerjakan keluar. Kita mesti menyatakannya. Nah, ya, tujuan keempat dan tujuan kelima itu bagaimana kita ini membawa kasih Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan itu keluar. Ya, work out our salvation, gitu ya, mengerjakan keluar keselamatan yang diterima dari Tuhan, yaitu di dalam melayani, ya, yang tujuan keempat dan nanti kelima itu dalam memberitakan kasih Tuhan, bermisi, ya. Baik, saudara-saudara, hari ini tema kita pada hari yang ke-29 dalam konteks tujuan keempat yang pertama adalah mari kita menerima tugas kita. Efesus 2 ayat 10 itu berkata begini, Tuhan sendirilah yang telah menjadikan kita dan beri kehidupan yang baru dalam Kristus Yesus. Sejak dahulu Ia telah merencanakan bahwa kita harus hidup dengan membantu orang lain. Saudara-saudara sekalian, tujuan hidup kita itu seperti tujuan Tuhan itu sendiri.
kedewasaan rohani itulah seperti Kristus sendiri, yaitu kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi kita hidup bagi orang lain. Kita di dalam hal itulah kita ini sedang mengerjakan rencana Tuhan, ya. Saudara-saudara sekalian, walaupun banyak buku-buku itu memberikan motivasi kepada kita untuk bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya dalam hidup ini, tetapi sesungguhnya itu bukanlah alasan Tuhan untuk kita diciptakan. Kita itu diciptakan bukan untuk mendapatkan segala sesuatu, bukan berorientasi pada diri sendiri, tetapi kita ini diciptakan Tuhan ingin kita memberikan kontribusi. Ya, Tuhan ingin kita menambahkan sesuatu. Rick Warren berkata, Anda di bumi untuk memberikan kontribusi. Bagaimana, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita melihat dengan jelas hal itu, ya, tentang melayani. Nah, saudara, melayani itulah yang kontribusi kita, ya, bukan dilayani, bukan mendapat, tapi bagaimana kita melayani dan memberi. Saudara perhatikan yang pertama ini. Alkitab mengatakan kita itu diciptakan untuk melayani. Ya, kita itu diciptakan untuk melayani. Firman Tuhan berkata dalam Yesus pasal 2 ayat 10b, Tuhan menciptakan kita untuk suatu kehidupan dengan perbuatan-perbuatan baik yang telah Dia sediakan untuk kita lakukan. Ya, kapan perbuatan-perbuatan baik itu disediakan untuk Tuhan untuk dilakukan? Pada waktu kita diciptakan, ya, di dalam Kristus kita ini diperbaharui lagi untuk mengingat bahwa tujuan Tuhan semula itu dalam hidup kita adalah supaya kita ini menjadi berkat bagi bumi, ya, perbuatan-perbuatan baik itu, mengelola milik Tuhan, mengasihi sesama, bersekutu dengan Tuhan. Itulah pelayanan, ya. Nah, Nah, ini dia perbuatan-perbuatan baik itulah pelayanan, saudara-saudara, ya. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk melayani. Yeremia 1 ayat 5 itu berkata begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, jadi saudara dan saya itu, ya, aku telah mengenal engkau. Aku telah menguduskanmu. Aku telah menetapkanmu. Untuk apa? Menjadi nabi itu, ya, itu dalam konteks Yesaya, dalam konteks Yeremia, ya, menjadi berita bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi aku itu membentuk engkau untuk satu tujuan, yaitu menjadikan hidupmu itu kebaikan bagi orang lain. Itulah pelayanan. Jadi perhatikan, saudara-saudara, ketika Tuhan menciptakan kita untuk melayani. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan itu bukan cuma menciptakan, tapi kita diselamatkan pun untuk melayani. Ya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan begini, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dalam panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi saudara-saudara, rencana penyelamatan itu dibuat Tuhan sebelum segala sesuatu terjadi, ya. Untuk tujuan apa? Yaitu untuk memanggil kita dalam panggilan kudus itu, ya. Memanggil kita dalam panggilan kudus itu, nah saudara-saudara, itu nanti kita akan membaca di bagian yang lain itu dalam untuk gereja. Kita ini kan jadi anggota gereja, ya. Jadi menjadi tubuh Kristus, yaitu untuk melayani, saudara-saudara, ya. Kita diselamatkan itu untuk melayani. Saudara-saudara, untuk penyelamatan itu sesungguhnya Kristus sudah membayar dengan harga yang mahal, yaitu nyawanya sendiri. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, ini dia. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ya, layanilah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara-saudara sekalian, kita dipanggil untuk melayani Tuhan itu bukan karena rasa bersalah atau karena takut kalau kita tidak melayani kita kena hukum. Tetapi kita ini melayani Tuhan sebab kita telah ditebus, ya. Kita telah ditebus, telah dibeli, ya. Nah, sehubungan dengan itu
Paulus itu menasihatkan para jemaat di Roma ya. Roma 12 ayat 1. Kalau saudara membaca berita begini katanya, karena itu saudara-saudara, nah karena itu apa saudara? Kalau kita membaca di dalam Roma 11 ayat sebelumnya itu, dan ayat 1 sampai 11 ya, pasal 1 sampai 11 sebetulnya, kita berbicara, kita mengerti bahwa sesungguhnya kita ini semua sudah berbuat dosa. Lalu Tuhan itu karena kasih-Nya menyelamatkan kita ya di dalam Kristus Yesus. Roma 11 ayat yang terakhir itu mengatakan bagi Dialah segala kemuliaan dan hormat ya, dan karena dari Dialah segala sesuatu, kepada Dialah segala sesuatu, untuk Dialah segala sesuatu, nah gitu ya. Karena bagi Dialah kemuliaan sampai selamanya itu. Nah, saudara-saudara, lalu kemudian setelah Paulus menjelaskan bagaimana Tuhan itu menyelamatkan, nah ini karena apa saudara-saudara? Karena kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus itu. Ya, demi kemurahan Allah itu aku menasihatkan kamu supaya kamu itu mempersembahkan tubuhmu ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah untuk melayani Dia. Itu ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara sekalian, kita diselamatkan itu supaya kita ini mempersembahkan tubuh kita untuk melayani Tuhan ya. Dan pelayanan itulah yang akan membuktikan apa kita betul-betul diselamatkan. Ya. Satu Yohanes 13 itu kontemplasikan bahwa kita telah diselamatkan dari kematian kepada hidup yang kekal. Saudara-saudara, dengan demikian kasih kita satu gitu saudara ya. Jadi kita memperhatikan menunggu dilayani. Saudara sekalian, kita mesti memperhatikan baik-baik ya. Jangan-jangan itu tanda bahwa kita nih belum diselamatkan nih. Gitu ya. Rasul Yohanes mengatakan satu sama lain itu membuktikan. Jadi kalau kita tuh diselamatkan sungguh-sungguh saudara-saudara, Tuhan bukan cuma membuat kita ini beroleh hidup yang kekal, tapi Tuhan memberikan hati pada kita, hidup pada kita untuk melayani. Ya. Ada cerita di dalam Matius pasal 8 ayat 14 sampai 15 itu yang menulis begini ya. Jadi ayat 14 itu bercerita tentang Yesus melihat ibu mertua karena sakit demam. Ya, lalu kemudian Tuhan Yesus jika perempuan itu ibu mertua Petrus, lalu lenyaplah demamnya, sembuh dia. Nah ya, setelah sembuh apa? Lalu ia pun bangun dan berdiri gitu ya, melayani dia ya. Kemudian jadi ketika ibu mertua Petrus itu diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, dia kemudian melayani, saudara. Nah, saudara-saudara, karena itu mari kita perhatikan. Kita diselamatkan itu untuk melayani dia. Tanda keselamatan adalah kasih untuk melayani dia, melayani sesama kita juga. Ya, dalam konteks itu, Mama mertua Petrus itu melayani Yesus dan murid-muridnya. Ya. Nah, saudara-saudara, kita orang itu mengatakan ya kita ini diberkati untuk menjadi berkat. Ya, kita ini diberkati Tuhan, diselamatkan untuk menjadi berkat. Kita diselamatkan untuk melayani Tuhan dan sesama. Ya, perhatikan ini. Jadi kita semuanya dipanggil saudara-saudara untuk melayani. Ya, tadi pertama kita diciptakan untuk melayani, yang kedua kita diselamatkan untuk melayani, dan yang ketiga saudara-saudara kita itu juga dipanggil untuk melayani ya. Nah, pada ayat yang sama 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan begini ya. Dialah yang menyelamatkan kita ya dan memanggil kita ya dengan panggilan kudus itu
untuk membawa kasih karunia-Nya itu ya, yang sudah disiapkan Tuhan sebelumnya sejak permulaan zaman. Nah, saudara-saudara, kita ini dipanggil untuk melayani. Saudara-saudara, banyak orang menganggap pada waktu yang lalu itu dipanggil itu hanya untuk jadi hamba Tuhan, itu jadi pendeta maksudnya ya. Jadi penginjil itu baru dipanggil, jadi misionari, jadi biarawan, jadi biarawati, itu baru dipanggil Tuhan. Tetapi kalau kita membaca baik-baik firman Tuhan ini, maka sesungguhnya kita semua itu dipanggil, saudara. Kita diselamatkan lalu dipanggil dengan panggilan kudus. Ya, kita dipanggil. Saudara-saudara, salah satu yang penting dalam kekristenan ketika Martin Luther itu mencanangkan Protestanisme itu ya. Jadi mencanangkan ajaran yang kembali pada Alkitab itu bukan cuma sola fide, sola gratia, sola scriptura, dan saudara. Salah satu yang mempengaruhi etika Kristen adalah panggilan itu ya. Luther itu mengatakan kerja itu adalah panggilan ya. Kerja itu adalah panggilan. Semua kerjaan, bukan cuma jadi biarawan. Dulu anggapannya begitu. Tidak ya. Semua panggilan itu, semua kerjaan kita itu, hidup kita adalah panggilan. Ya, sehingga saudara-saudara, setiap kita yang menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya Tuhan memanggil kita untuk melayani. Tidak usah jadi hamba Tuhan purna waktu kayak saya. Dimanapun saudara berada, saudara itu melayani Tuhan. Ya, perhatikan hakikat ini ya, hakikat gereja. Ini adalah ayat yang menunjukkan gereja. Ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu siapa? Kita, saudara-saudara gereja. Supaya apa? Supaya kita ini memberitakan perbuatan besar. Yang dari Dia, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Semua kita dipanggil. Dipanggil untuk apa kemudian? Untuk memberitakan Injil. Itu ya, memberitakan ya. Untuk melayani Tuhan. Ya, bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya ya, di Cina itu katanya beberapa gereja di Cina itu kalau ada orang baru masuk, mereka menyambutnya dengan berkata begini, kata Rick Warren ya. Yesus sekarang mempunyai sepasang mata baru untuk melihat, telinga baru untuk mendengar, tangan baru untuk menolong, dan hati baru untuk mengasihi orang lain. Saudara-saudara sekalian, saudara ketika diselamatkan oleh Tuhan, engkau menjadi anggota tubuh Kristus. Saudara-saudara menjadi mata yang baru, telinga baru, tangan baru, dan hati yang baru untuk melayani sesamamu. Nah, saudara-saudara, itu benar ya. Benar ya, saudara-saudara. Kita ini bukan dipanggil untuk sia-sia. Cuma dipanggil untuk masuk surga. Enggak. Kita dipanggil untuk menjadi berkat, untuk melayani sesama kita. Saudara-saudara sekalian, kita ada, gereja ada itu sesungguhnya adalah untuk menggenapi panggilan melayani orang percaya lain secara praktis. Saudara-saudara sekalian, karena itu mari kita memikirkan apa yang kita sudah lakukan sebagai orang Kristen di dalam gereja kita. Saudara-saudara, tidak ada pelayanan yang kurang penting dari gereja. Ya, semua bagian itu penting, ya, karena kita semua itu adalah anggota tubuh, ya, kita semua diperlukan. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing anggotanya. Tubuh Kristus itu menunjukkan bahwa kita ini jadi satu. Dan dalam satu tubuh itu kita harus saling menolong, saling melayani. Peran atau pelayan semua anggota itu diperlukan dalam tubuh kita. Saudara pikir ada bagian tubuh saudara yang tidak ada gunanya, saudara? Ada? Tidak ada, bukan? Saudara tidak mau kehilangan bahkan hidup saudara ini, bukan? Gitu kan? Mau dicabut? Tidak mau, kan? Kan tidak ada yang menggantikannya, gitu kan? Dirawat malahan, gitu ya. Alis itu dirawat, gitu, saudara. Sekalipun seperti itu kecil. Banyak bagian anggota tubuh kita yang kita itu tidak tahu sebetulnya ada di mana, bentuknya kayak apa. Tetapi kita semua meyakini semua diperlukan. Kita harus saling menolong.
Saudara-saudara, Peneguhan menulis gini ya, apa yang terjadi bila salah satu anggota tubuh Anda gagal berfungsi? Ya kita jadi sakit, begitu ya. Bagian tubuh lain akan menderita. Bayangkan ya, jika liver kita ini, hati kita itu berkata, aku bosan, aku tidak mau melayani tubuh, aku mau cuti setahun untuk memberi makan diriku sendiri, gitu ya. Aku akan melakukan terbaik untuk diriku, dan biar orang lain menggantikan aku. Saudara, ada orang pelayanan begitu kan, saya mau cuti pelayanan, orang lain aja yang masuk. Gitu ya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Tubuh kita, gereja akan sakit. Ketika orang itu tidak melepaskan diri dari keanggotaannya, perannya. Nah, saudara-saudara, pada masa kini itu ada banyak gereja, ribuan gereja lokal. Sedang sekarat karena orang-orang Kristen tidak mau melayani. Mereka duduk-duduk saja di tepi lapangan sebagai penonton, mereka tidak menjadi anggota tubuh yang melayani, dan tubuh menderita. Saudara kita, saya berdoa untuk gereja kita GKI Immanuel ya. Saudara-saudara, semua saudara-saudara itu mempunyai peran yang penting, bukan cuma peran asal-asalan. Mari kita pikirkan apa yang kita perbuat ya, supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Yang terakhir, saudara-saudara, keempat, kita bukan cuma diciptakan untuk melayani. Ketika dalam dosa, Tuhan menyelamatkan kita untuk tujuan melayani. Setelah kita melayani itu, kita juga dipanggil, semua dipanggil untuk melayani. Semua penting. Yang keempat, bukan cuma itu, saudara, ini diperintahkan. Artinya, itu bukan pilihan. Ini perintah Tuhan. Ya, Matius 20 ayat 28 begini. Sikapmu, itu versi LB itu Living Bible ya. Sikapmu harus seperti sikapku. Harus, saudara-saudara ya. Karena aku ini Mesias Tuhanmu, tidak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan hidupku. Saudara-saudara tahu cerita ini konteksnya apa? Konteksnya adalah murid-murid itu berantem. Siapa yang paling besar dalam kerajaan surga? Siapa yang nanti paling besar kalau Tuhan jadi raja di bumi? Lalu Tuhan Yesus memanggil mereka semua. Kamu harus melayani. Yang paling besar harus paling kecil. Yang paling tinggi harus menjadi paling rendah. Sikapmu harus seperti aku, ya. Karena aku Mesias, aku Tuhanmu ini tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saudara-saudara, Yesus datang untuk melayani dan memberi, dan kita harus seperti Dia. Saudara-saudara sekalian, kita ini melayani karena kita melihat contoh dari Tuhan Yesus sendiri. Ibu Teresa itu ketika melihat pelayanan itu, ketika melihat hidupnya itu, dia mengatakan orang Kristen itu ya harus mempunyai hidup yang kudus. Itu adalah hidup yang melayani dengan tersenyum. Saudara, ada sukacita di dalam melayani. Ya, saudara-saudara, ini adalah gambar yang menunjukkan Danau Galilea dan Laut Mati. Di sebelah kiri itu adalah petanya, saudara-saudara, tunjukkan ya. Itu yang di atas itu Danau Galilea, yang bawah itu Laut Mati. Nah, saudara-saudara sekalian, Galilea adalah danau yang penuh kehidupan. Lihat di atas itu Galilea, hijau, ya, banyak ikan. Di sanalah murid-murid itu bersama Tuhan Yesus itu mendapatkan ikan yang banyak itu ya. Karena apa? Karena menerima aliran air, jadi dia menerima aliran air dari Gunung Hermon. Ini ada kursor enggak saya ini ya. Nah, Gunung Hermon itu di atas. Aduh, saya klik nanti pindah. Enggak apa deh. Pokoknya di gunung dari atas ya. Dan kemudian dia mengalirkan airnya ke Laut Mati. Ya, dia menerima sumber-sumber, lalu dia mengalirkan airnya keluar. Lalu dia jadi subur, saudara-saudara ya. Karena dia alir itu mengalir, ya. Tetapi saudara-saudara, air itu mengalir ke Laut Mati, yang di situ tidak bisa mengalir kemana-mana. Ke bawah itu, saudara-saudara ya. Dan Laut Mati itu adalah maut yang tanpa kehidupan. Itu di bawah itu, saudara lihat ya. Garam semua. Karena dia tidak bisa mengalirkan airnya menguap, garamnya semakin tinggi. Nah, memang di sana orang kemudian bisa ngapung gitu ya. Nah, saudara-saudara, sama dengan hidup kita.
Ya sama dengan hidup kita di dalam kekristenan ini. Kalau kita seperti laut mati hanya menerima berkat, saudara-saudara, kita tidak akan ada kehidupan. Tetapi kalau kita menerima anugerah Tuhan, kita menyalurkannya, kita melayani, saudara-saudara, hidupmu itu akan jadi subur, ya. Hidupmu akan jadi indah. Kamu akan menemukan hidup yang berharga, ya. Saudara-saudara sekalian, kita membutuhkan pelayanan, pengalaman pelayanan, supaya kita melatih otot rohani kita, dan kita kemudian menjadi orang Kristen yang subur, yang bertumbuh, dan saudara bisa menikmati kehidupan kekristenan sendiri. Saudara-saudara yang berikutnya, terakhir saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya pelayanan itu bukan membuat hidup menjadi indah, tetapi saudara, sesungguhnya pelayananmu itu akan berdampak pada kekekalan. Saudara-saudara, semua yang kita cari di dunia suatu hari akan kita tinggalkan. Nah, saudara-saudara, waktu kita mati nanti kita ke surga, toh. Apa yang saudara bawa itu, ya? Apa yang saudara bawa, ya? Suatu hari, kata firman Tuhan, kita semua akan berdiri di hadapan Allah, dan kita akan memberikan pertanggungjawab atas semua yang kita lakukan di bumi, ya. Saudara-saudara, pikirkanlah pada waktu itu semua usaha kita untuk mendapatkan sesuatu bagi diri sendiri itu akan menjadi omong kosong, gitu ya. Ketika kita berpikir, saya terlalu sibuk, saya mau kerja, saya mau bangun rumah, saya mau pakai yang bahagia, saya mau kaya raya, saya mau berhasil punya kedudukan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mati, semua ditinggal, kita di hadapan Allah ditanya, kenapa kamu nggak melayani? Saya sibuk dan sebagainya. Saudara-saudara, Tuhan akan bilang wrong answer, gitu ya. Jawaban yang keliru, saudara-saudara. Ya, kita tidak melayani itu sebab sesungguhnya kita ini salah memilih, ya. Karena kita tidak mengerti tentang panggilan, penciptaan, penyelamatan itu ada tujuannya supaya kita melayani. Ya, saudara-saudara sekalian, kalau kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan Yesus, melayani Dia, saudara-saudara, kita tidak akan sia-sia. Ya, Tuhan Yesus berkata begini, Markus 8 ayat 35. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena mengikuti perintahku, melayani tadi itu, ya, dan karena Injil, dia akan menyelamatkannya. Saudara-saudara, ayat sebelumnya bicara apa? Ayat sebelumnya bicara gini, ayat 34 ya. Siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Saudara-saudara sekalian, mengikut Yesus itu adalah melayani, menyerahkan nyawa kita, memikul salibnya, melayani Dia. Tetapi saudara-saudara, itu sesungguhnya yang berharga. Itu yang kita bawa pulang ke surga. Semua yang di dunia ini akan kita tinggalkan. Kita akan kehilangan semuanya waktu kita mati. Tapi siapa yang menyerahkan nyawanya pada Tuhan, melayani Dia, mentaati perintahnya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terakhir, saudara-saudara, pelayanan itu juga punya dampak dalam hidup kita yang sekarang, yaitu hidup yang berarti. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 5. Apa yang membuat hidup kita berarti? Saudara-saudara, kita akan menemukan arti hidup itu, ya. Ketika kita menemukan fungsi dan artinya itu, ya. Ketika kita ini berada dalam gereja dan melayani sebagai bagian dari tubuhnya. Tuhan ingin memakai Anda untuk membuat perubahan dalam dunia ini. Dia ingin bekerja melalui Anda. Yang penting itu bukan berapa panjang usia Anda, melainkan apa yang saudara berikan. Yang penting itu bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita menggunakan hidup ini. Hidup yang melayani itu adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita renungkan pagi hari ini, ya. Kita ini dipanggil untuk melayani. Dan itu bukan pilihan. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan oleh Dia untuk dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan sebelumnya, Ia mau, Ia memerintahkan.
supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, melayani itu bukan pilihan. Melayani itu adalah panggilan Tuhan bagi setiap kita. Tidak harus jadi hamba Tuhan, saudara. Dimanapun kau berada, layanilah Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami supaya mengerti panggilan ini. Supaya kami tahu sesungguhnya apa yang mesti kami lakukan dalam hidup yang singkat ini. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan, untuk sesama. Dan sesungguhnya itulah yang membawa berkat, yang membawa pahala, yang akan membuat hidup kami itu berarti. Dan satu hari waktu kami pulang ke surga, itulah yang kami bawa. Buatlah mata kami terbuka. Buatlah kami mengerti. Saudara-saudara, silakan saudara berdoa secara pribadi pada Tuhan. Renungkanlah hidupmu. Sudahkah engkau memilih untuk melayani Tuhan? Memilih yang terbaik dalam hidup. Karena untuk itulah engkau diciptakan dan diselamatkan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari sekarang kita di akhir persekutuan ini kita berdoa syafaat. Bapa yang di surga, saat ini kami mau berdoa juga seperti yang Kau ajarkan pada kami untuk keadaan di bangsa negara kami dan dunia ini. Tuhan, mohon pertolongan-Mu dan tuntunan-Mu. Berdoa untuk keadaan di dunia, untuk peperangan-peperangan yang terjadi di mana-mana. Tuhan, kami berdoa kiranya Kau sendiri akan menolong kami. Di dalam kekacauan ini, tuntunlah kami, gereja-gereja-Mu di mana-mana tempat, supaya kami hidup menjadi berkat. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami. Engkau juga berkatilah kami, supaya di tengah-tengah bangsa negara kami ini pun, kami sungguh menjadi berkat. Kami mau berdoa untuk pemimpin kami, kami akan hikmat bijaksana untuk bisa memimpin dengan baik. Dan sekarang ini kami sedang masuk ke bulan puasa. Tuhan berikan ketenangan, kedamaian, dan Tuhan akan menolong kami semua untuk sama-sama saling menjaga kebaikan saudara-saudara. Tuhan tolong untuk keadaan ekonomi negara ini, Tuhan akan berikan hikmat bijaksana pada para pemimpin kami, supaya bisa mengendalikan keadaan ekonomi ini ya Tuhan. Demikian juga dengan bencana alam yang terjadi di banyak tempat. Saya berdoa, mohon Tuhan akan menolong para petinggi-petinggi untuk bisa mengatasinya. Berkati kami gereja-Mu di Indonesia, supaya di tengah-tengah bangsa negara ini pun kami sungguh membawa terang dan kebaikan Tuhan. Kami mau menyerahkan saat ini Tuhan untuk gereja kami GKI Immanuel. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama menyiapkan diri menyambut Paskah dengan
berdoa dengan merenungkan selama 40 hari ini tujuan hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa, Engkau akan berikan tuntunan-Mu, sehingga melalui semua yang kami renungkan bersama-sama ini, kami menyiapkan diri untuk melangkah lebih baik. Kami mengerti kehendak Tuhan, dan berikanlah kami tekad, bekerjalah dalam hati kami Tuhan, supaya sungguh ini semua membawa kami untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa, mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara semua yang saat ini hadir. Kami berdoa supaya Engkau akan berkati kami. Karena sungguh perkataan manusia terbatas, tapi kuasa Roh Tuhan yang akan membuat semua teman-teman saudara-saudara beroleh berkat Tuhan, beroleh tuntunan Tuhan, beroleh hidup yang memuliakan Tuhan, beroleh hidup yang berarti, hidup yang tidak kami sesali. Tuhan berkatilah semua teman-teman, semua saudara-saudara. Kau juga menolong mereka dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Saya tidak tahu apa yang dihadapi teman-teman. Mungkin ada yang sakit atau keluarganya sedang sakit. Mungkin teman-teman ada yang mengenai pergumulan, adalah masalah di dalam pekerjaan, di dalam masalah keluarga, di dalam masalah pelayanan juga. Ya Tuhan, kami mohon Kau akan menuntun kami, supaya Engkau lah yang akan membuka jalan bagi kami, supaya di dalam memandang kepadamu, di dalam berjalan bersamamu, semua saudara-saudara memperoleh tuntunan dan berkat, dan jalan keluar yang buat damai sejahtera. Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu, untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa bersama-sama kami saat ini, Tuhan yang sakit, mohon Tuhan akan berikan pertolongan-Mu dan kesembuhan yang daripada-Mu. Yang dalam pergumulan juga Tuhan berikan jalan keluar, sehingga oleh belas kasihan Tuhan, Tuhan boleh menarik mereka kembali kepada-Mu, dan pada waktu yang akan datang boleh bersama-sama kami kembali bersekutu. Kami ingat teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan ke tempat-tempat yang jauh, Tuhan menjagai dimanapun mereka berada, tangan Tuhan yang murah akan menuntun. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang mengalami kepahitan dan meninggalkan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami boleh menjangkau mereka juga, dan menuntun mereka pulang. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu gereja-Mu. Tuhanlah kiranya akan menuntun dan menyertai kami semua di jalan yang benar. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, Engkaulah Gembala kami yang baik, Engkaulah penolong kami. Kepadamu kami datang dan mohon pertolongan dan tuntunan. Kami menaikkan semua doa ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.